Ada orang sebenarnya kaya raya, tapi perasaannya apa? Miskin. Ada orang kaya raya, bapak ini Masya Allah. Kurang apa? Jabatan tinggi, duit banyak, mobil Masya Allah, rumah banyak, di mana-mana tanah punya dia, semuanya ada di jalan apa? Ada rumah dia. Apa dia bilang? Ustadz nggak tahu perasaan saya ini merasa orang yang termiskin di dunia. Gimana kok bisa gitu? Kenapa itu? Hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa shuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang terbebas, terjaga daripada shuhha nafsihi, kepelitan atas dirinya sendiri. Fa ulaika humul muflihun, maka sungguhnya dia adalah orang yang sukses, bahagia. Sabilud dumu'i sabilun mu'in wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعه وهداه. قال الله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا يوم يأتي لا تكلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد إن قاد وإن أنيخ على صخرة استراح. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang berikan karunia-Nya kepada kita. Siang hari kita aktivitas kerja, malam hari kita gunakan untuk taklim. Insyaallah semoga semua amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita aturkan dari bahan junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah mudahkan kita mengamalkan sunnahnya dan mendapatkan syafaatul uzma yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Tema kita taklim pada malam hari ini adalah hakikat kebahagiaan. Kalau ditanya kepada kita ini sudah bahagia apa belum? Sudah bahagia belum, Mbak? Sudah bahagia? Beneran? Ada orang menikah ditanya, kamu bahagia nggak sama orang itu? Jawabannya macam-macam ya. Apa makna bahagia? Secara umum, secara totalitas itu adalah husulul maqasid. Tercapainya semua yang diinginkan. Itu namanya bahagia. Ada orang dalam satu pertemuan ditanya, tulis 10 perkara yang menjadikan Anda bahagia. Ditulislah situ. Saya akan bahagia bila 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Tanya, ternyata di situ ketika dibaca malu-malu dia. Saya akan bahagia apabila 1, istri saya 4. Wih. Mobil saya ini, rumah saya ini, ya sebutkan. Macam-macam dia. Maknanya apa itu? Dia belum bahagia sesungguhnya. Bahagianya masih bersyarat. Saya akan bahagia kalau istri saya 2. Kalau 1 berarti nggak bahagia, berarti selama ini Anda ya
Saya akan bahagia kalau rumah saya bertingkat. Rumahnya ternyata nggak bertingkat. Selama ini berarti ya bahagia. Bahagia apa bersyarat? Ya, betul enggak? Ini luar biasa ini. Sesuatu yang menjadikan kita. Islam gimana dalam menanggapi bahagia? Nih, kita lihat. Kalau dalam bahasa Inggris adalah happy ya. Kalau dalam bahasa Arab, bahagia ini menggunakan berbagai macam kalimat. 4 kata dalam urusan bahagia dalam Al-Quran. Yang pertama adalah kata Sa'id. Sa'id maknanya bahagia, sukses. Ada sebutan dengan falah. وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. Fauz, untung. Bisa? Najah, selamat. Atau juga katanya Sa'id. Sa'id, falah, najah, fauz. Itu menggunakan, Masya Allah, luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada kita tentang makna yang sesungguhnya tentang kebahagiaan itu sendiri. Dalam Al-Quran, kalimat falah itu ada 37 kalimat tentang falah, tentang sukses. Berarti kita ini sesungguhnya diarahkan ke sana. Dalam satu kalimat saja, falah itu 37. Belum lagi kalimat Sa'id, kalimat Fauz, kalimat Najah. Masya Allah. Ya. Dalam surah Hud salah satunya Allah Subhanahu wa ta'ala menyatakan, Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idhnih faminhum syaqiyyu wa sa'id. Nanti dari kiamat seorang itu tidak bisa berbicara kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Tangannya berbicara, kakinya jadi saksi, mulutnya dikunci, dan berbicara tangannya itu sesuai dengan apa yang dia lakukan. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Kakinya menjadi saksi tentang apa yang pernah dia lakukan di dunia. Nah, faminhum syaqiyyu wa sa'id. Maka di antara mereka ada yang celaka, ada yang bahagia. Jadi kalimat sa'id, bahagia, itu lawan katanya adalah syaqi. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tentang masalah sa'id wa syaqi. Manusia itu terbagi menjadi 4 golongan. Sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Sukses dunia, sukses akhirat. Ada. Sa'idun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Di dunia sukses, akhiratnya celaka. Syaqiyyun fid dunya wa syaqiyyun fil akhirah. Celaka dunia, celaka akhirat. Ada yang syaqiyyun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Celaka di dunia tapi akhirnya sukses. Kenapa itu bisa begitu? Sesuai dengan amal perbuatannya. Maka bagaimana seorang itu mendapatkan kebahagiaan? Ada kalimat dalam Al-Quran itu. Bukan sa'id, bukan syaqi, tapi senang. Senang aja. Senang sesaat. Namanya mata. Mata. Qul mata'ud dunya qalil. Katakan Nabi Muhammad bahwa kesenangan dunia itu sedikit. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Tidaklah kehidupan dunia itu kecuali kesenangan yang menipu. Kelihatannya senang tapi sesungguhnya tidak. Itu kesenangan yang menipu. Wala taghurrannakumul hayatud dunya. Dan janganlah kamu tertipu dengan kesenangan
dunia. Dalam ilmu kedokteran, ya, untuk mendapatkan kesenangan itulah dengan apa sih? Sebenarnya dengan dirangsang daripada sarafnya, pusat kesenangan. Syaraf yang dirangsang ini akan menghasilkan mekanisme hormonal, itu keluarnya zat kimia dari neuron di otak mengakibatkan timbulnya rasa enak, senang, nikmat. Jadi untuk memperoleh rasa senang aja dalam ilmu kedokteran apa? Mudah caranya dengan merangsang saraf pusat kesenangan, misalnya dengan obat-obatan tanpa perlu bekerja dan itu dengan apa itu? Minum sesuatu yang menjadikan dia senang sesaat. Dengan apa? Narkoba, na'udzubillah. Saya tanya dengan orang-orang yang dulunya pemakai, apa sih yang kamu rasakan dengan ekstasi, dengan macam-macam obat-obat, pil koplo ya. Jadi bawahnya itu senang aja. Lihatin ketawa. Apa seperti itu yang diinginkan dalam kehidupan dunia? Allah Subhanahu wa Ta'ala bicara ulang-ulang tentang kesenangan, kebahagiaan, bahkan dengan 4 kalimat sekaligus. Ya, masa kita nggak dapat sih itu? Berbagai macam resep yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita untuk mendapatkan kita ini supaya bahagia. Sa'id, sukses. Falah, beruntung. Fauz, nggak buntung. Selalu mendapatkan keuntungan yang ada. Banyak tuh. Bagaimana cara meraih daripada kebahagiaan? Cara meraih kebahagiaan. Coba kita lihat dalam surah. Apa itu? Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Aflahal mu'minun. Nah, orang beriman itu dapat keuntungan. Gimana? Ini tausiahnya setengah jam. Tak cukup waktunya ya. Berapa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala syarat dalam keimanan itu untuk mendapatkan kebahagiaan? Ada 10 amaliyahnya. Intinya apa? Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Barang siapa yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, maka sungguh dia mendapatkan fauz, kesuksesan yang sebesar-besarnya. Faqad faza fawzan 'azima. Maka dia akan mendapatkan keuntungan dengan keuntungan yang sebenar-benarnya, yang besar. Itu Allah yang bilang. Ternyata dalam ketaatan kepada Allah, disitulah Allah taruh daripada kebahagiaan. Orang mencari kebahagiaan itu di mana? Ada yang mencarinya dengan uang yang banyak. Jamin nggak? Pasti? Belum pasti. Ya. Oh, dengan usulul maqasid, segala sesuatu yang dihasilkan, didapatkan. Kalau kita mencari hakikatnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan di dunia ini hanya gambaran-gambaran sedikit, tidak sepenuhnya. Kalau kita mencari husulul maqasid yang sesungguhnya, itu nanti di akhirat Allah sediakan. Allah sediakan. Kenapa? Kalau kita lihat dalam satu hadis Nabi SAW, dalam meraih kenikmatan dunia dibandingkan dengan akhirat, bahwa kenikmatan dunia dibandingkan akhirat itu adalah sebagaimana seorang yang mencelupkan jarinya ke samudra. Kemudian dia mengangkatnya, falyanzur fil yammi. Kamu lihat apa yang terikut dengannya. Satu tetes saja itu dibagi orang seluruh dunia. Maknanya apa? Kenikmatan yang hakiki, kebahagiaan yang hakiki, Allah sediakan nanti di akhirat dengan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa? Dalam
Satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa nanti ketika di hari kiamat, orang ini yang beriman kepada Allah, beramal soleh, dia masuk ke dalam surganya Allah. Maka dia diberikan fasilitas kebahagiaan yang di dunia ini dia cari ternyata enggak dapat. Inna lakum an tuhyu fala tamutu abada. Yang pertama, kamu akan hidup selamanya, tidak akan pernah mati. Dicari sama orang, Pak. Sakit sedikit, ya, takut betul. Jangan-jangan mati yang. Ternyata mati juga. Betul enggak? Si fulan itu mana? Yang dulu di Viko, zaman Viko dulu. Udah enggak ada, udah mati. Si fulan mati. Padahal itu yang ditakuti orang. Ternyata enggak dapat. Semuanya cari kebahagiaan tidak? Cari. Takut mati semua? Takut semua. Tapi nyatanya mati juga. Di akhirat disediakan sama Allah, kamu akan hidup selamanya, tidak mati. Wa inna lakum an tasyabu fala tahramu abada. Sesungguhnya kamu di sini, di surga ini, kamu akan muda selamanya, tidak akan tua. Dicari orang bertahan supaya muda terus, ternyata lanjut juga usia. Ya, mata kabur, telinga sudah mulai enggak dengar, Masya Allah, jalan tertatih-tatih, gigi sudah mulai permisi satu-satu, perasaan sakit sudah banget rasanya, rambut sudah berwarna dan macam-macamnya, ya. Masya Allah, ternyata tua juga. Senang banget kalau dibilang muda, ya Pak ya. Sampai ini tua tapi semangatnya muda, kayak muda. Itu udah senang padahal tua juga. Allah SWT berikan husulul maqasid, hasil yang dimaksud itu muda. Tidak pernah tua. Ini masalah sesungguhnya dalam kehidupan kita berkeluarga. Nah, laki-laki dengan wanita, dia maqasidnya itu, Masya Allah. Kalau wanita berubah-ubah, kalau waktu masih muda, dia penting gagah, ganteng, walaupun nggak banyak uang, nggak masalah. Lihatin laki-laki. Kalau sudah umur 30, itu lain. Duitnya penting banyak. Rumah sudah siap, sudah mandiri, rumah sendiri, mobil sendiri, dan seterusnya. Berubah dia. Laki-laki dengan kepada wanita itu cuma satu, muda dan cantik. Enggak, Pak? Istri itu yang penting muda dan cantik, berapapun umurnya. Husul maqasid dapat tidak? Berubah dia, Pak. Mintanya yang muda terus, cantik terus, bisa enggak? Enggak. Itulah yang jadi masalah. Kebahagiaannya berkurang, mana? Masalah pula ya. Masya Allah. Yang ketiga, innalakum an tasihhu fala tasqamu abada. Sesungguhnya kamu akan selalu muda. Kamu akan selalu sehat. Tidak akan sakit selamanya. Masya Allah, kita ini makan ngelihat, Pak. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Orang itu kalau makan, lihat-lihat dulu, kata Allah. Peringatan Allah ini. Ini enggak dihantak semuanya. Asam urat kambuh, kolesterol naik. Apalagi macam-macam, ya kan? Macam-macam penyakit jantungnya. TG, trigliseridanya tinggi. Macam-macam masalah. Sakit ini, sakit itu, Masya Allah, menjadikan kita kurang bahagia lagi. Betul enggak? Jangankan kita sakit, orang lain sakit aja kita gak bahagia. Siapa? Ibu sakit, bapak sakit, anak sakit. Bahagian kita sudah berkurang. Allah sediakan nanti di akhirat ada sakit-sakit
Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abada. Kamu akan bernikmat-nikmat selama-lamanya, tidak akan pernah bosan. Kenapa kita ini namanya makanan itu cari yang enak? Kenapa? Saya itu heran dengan teman-teman yang ada di perusahaan kita ini, guys. Orang ada kalanya cari makan tuh susah loh. Kita ini bosan makan. Ikan lagi, ayam lagi, daging lagi. Terus mau makan apa? Sering isi di beberapa tempat tuh. Ya, Pertamina. Makannya itu aja Ustadz, makannya. Terus mau apa? Mie aja lagi. Oh, mie. Ya, ini dalam urusan makanan kayak gitu. Tak enak, Pak. Di akhirat itu semakin makan semakin enak. Semakin banyak makan semakin enak dan tidak menjadikan bahaya. Dalam satu hadis Rasulullah SAW, makanan itu bukan jadi kotoran, tapi jadi keringat yang baunya lebih wangi daripada kasturi. Kalau sudah kenyang gimana? Cukup. Sendawa. Dah. Pingin makan lagi. Kita ini makan banyak, salah, nggak makan, salah. Serba salah. Wa inna lakum an tan'amu fala tab'asu abad. Termasuk dalam urusan biologis bersama istri nanti. Kekuatannya itu luar biasa. Wah, kalau cerita kali ini panjang. Luar biasa. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan kebahagiaan itu berdasarkan Al-Quran, ya, yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sama dengan hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, untuk mendapatkan kebahagiaan itu kita yakinkan bahwa kesulitan itu ada kemudahan. Nanti bahagia ada. Sulit hidup ini, kita dapat fa inna ma'al usri yusra. Susah hidupnya. Supaya bahagia gimana? Yakinkan bahwa pada diri kita ini dunia ya kayak gini. Supaya bahagia gimana? Di balik daripada kesusahan itu ada kemudahan. Ada lagu yang terlalu lama, berakit-rakit dahulu, berenang ke tepian, bersakit-sakit dahulu, senang kemudian. Itu terlalu lama bagi Allah. Kalau dalam Al-Quran bicara apa? Fa inna ma'al usri. Bersama dengan kesusahan itu, kesenangan, kemudahan. Sebagaimana mata uang, ya, dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Ma'iyah. Fa inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Dalam surah Al-Insyirah. Kemudian kita bersyukur kepada Allah, ridha dan tawakal atas segala musibah. Kalaupun ada musibah, dianggap ditanganinya dengan, dihadapinya dengan ridha kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada, Pak. Kalau kita lihat orang ini sedih, susah, namanya orang bahagia ini, kebahagiaan itu miliknya Allah, diberikan kepada orang yang dikehendakinya. Ada orang yang hidup dalam kemewahan, dia nggak betah. Ya, di dalam kerajaan nggak betah. Dalam kehidupan yang apa? Yang zuhud, yang sederhana. Itulah di dalamnya dia mendapatkan kebahagiaan. Saya pernah mendapati, ini bukan orang Muslim, orang apa? Orang muda. Di mana? Di Thailand. Rumahnya gede. Orang-orang sekitar, orang Muslim kita bilang sama kita, Ustaz, sampai tahu yang punya rumah ini, rumahnya besar, dia bangun, bagus fasilitasnya, tapi dia nggak bahagia. Loh, kenapa? Ya itulah, Allah cabut kebahagiaannya. Dia bikin rumah gubuk pinggir sungai bersama istri dan anaknya, keluarganya semuanya, cucu-cucunya taruh di situnya semua.
Dia bilang bahagia di situ. Bisa. Itu. Ternyata dunia ini ya Allah, begitulah kondisinya. Ada bahasa kita itu sawang sinawang gitu ya. Ngelihat orang itu enak aja. Enaknya orang. Coba jalan. Ada seorang kiai bersama dengan bupati, pejabat kaya raya ya. Dia ini kenapa jalan-jalan sampai jam 2, jam 3 di satu kota. Di satu kota. Karena nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, nggak bahagia dia. Nggak bisa tidur. Di kota itu banyak orang naik tukang becak, tahu nggak? Tukang becak. Kalau di Jawa itu ada tukang becak yang 2 roda depan, belakang 1. Diayuh nih. Itu baru naruh badannya udah tidur dia. Enak. Salah satu husulul maqasid, kenikmatan itu sesuatu yang tidak menghasilkan apa-apa tapi menjadi satu kenikmatan. Apa itu? Tidur. Sampai tidur dapat gaji nggak? Nggak dapat apa-apa. Tapi orang kalau nggak bisa tidur nggak bahagia itu. Nah, bingung kan? Jadi bupati kaya raya nggak bisa tidur. Tukang becak bisa tidur. Gimana Pak Kiai supaya bisa tidur? Coba jadi tukang becak aja gitu. Hah? Gimana itu? Ya Allah, itulah Allah Subhanahu wa taala menaruhnya sedemikian dunia. Kemudian memaafkan orang lain jika melakukan kesalahan. Sebab memaafkan justru memiliki manfaat yang sangat besar yang kembali pada diri kita sendiri dan mengobati sakit hati. Masya Allah, dalam Al-Quran banyak hal, termasuk dalam pada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa'fu amman zalamak. Maafkanlah orang yang punya zalim kepada Allah. Sakit hati ini menjadikan kita tidak bahagia. Ada orang ini tersiksa psikisnya gara-gara sakit hati dengan orang. Orangnya itu siapa? Suaminya. Orangnya itu siapa? Orang tuanya bahkan. Siapa lagi? Istrinya yang bikin gak bahagia. Anaknya. Masya Allah. Macam-macam orang berbuat salah. Termasuk salah satu doa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu wa la taj'al fi qulubina, ya Allah, jangan jadikan di dalam hati kami ghillan, dendam, sakit hati, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Ada orang itu sakitnya sebenarnya secara zahir, secara jasmani, psikisnya yang menjadikan badannya habis. Berbagai macam penyakit datang kepadanya. Awalnya apa? Sakit hati. Ya, ini bikin gak bahagia kita. Kemudian yang keempat apa? Menjauhi prasangka. Ya. Secara fisiologis, buruk sangka akan menyebabkan berbagai penderitaan jiwa, marah, cemas, berbagai emosi negatif dan seterusnya. Bal dhanantum alla yanqalibar rasul wal mu'minuna ila ahlihim abada wa zuyyina dzalika fi qulubikum wa dhanantum dhanna as-sawu wa kuntum qauman. Setan telah menghiasi prasangka itu di hati kalian. Kalian telah berprasangka buruk, maka jadilah kalian kaum yang menderita. Wa kuntum qauman buruk. Ada beberapa ayat yang melarang kita untuk bersuudzon. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Bikin enggak bahagia pun.
Masya Allah. Kemudian menjauhi kebiasaan marah-marah. Kalau dalam ilmu ruqyah, salah satu orang kenapa bisa kesurupan? Kenapa? Mudah marah, lalai, kemudian dia malas dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maksiat kepada Allah. Ini menjadikan syaitan mudah untuk mempengaruhi dirinya. Dikit-dikit marah. Kalau orang nggak marah, itu khimar. Di waktu dia memang harus marah. Tapi bawanya marah terus. Ini sudah tidak normal nih dia. Kemudian mengurangi keinginan yang bersifat duniawi. Dengan apa? Dengan zuhud dan qanaah. Ada orang sebenarnya kaya raya, tapi perasaannya apa? Miskin. Ada orang kaya raya, Bapak ini Masya Allah. Kurang apa? Jabatan tinggi, duit banyak, mobil Masya Allah, rumah banyak, di mana-mana tanah punya dia, semuanya ada di jalan apa? Ada rumah dia. Apa dia bilang? Ustadz nggak tahu perasaan saya ini merasa orang yang termiskin di dunia. Gimana kok bisa gitu? Kenapa itu? Hubud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa suhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa orang yang terbebas, terjaga daripada suhha nafsihi, kepelitan atas dirinya sendiri, fa ulaika humul muflihun, maka sungguhnya dia adalah orang yang sukses, bahagia. Ada Pak, orang ini untuk dirinya sendiri itu nggak mau dia. Infak untuk dirinya sendiri itu nggak mau. Duit banyak, jalan kaki aja. Mobilnya ada. Kenapa? Ngirit. Wah, ngirit. Makanan itu kalau nggak basi, nggak dibuang sama dia. Sayang ini mau basi. Padahal makanan tuh banyak dia punya. Ya Allah, saking ngiritnya, dijagain betul-betul. Duitnya banyak, Pak. Masya Allah. Untuk dirinya itu, gak mau untuk infak yang terbaik. Untuk dirinya, apalagi untuk orang lain. Itu namanya suh. Suh ini di atasnya bakhil. Kalau bakhil, dia ngasih. Kalau bakhil itu, dia gak mau ngasih. Kalau suh, orang ngasih gak boleh. Ibarat lah gitu. Ngapain kamu sedekah-sedekah gitu? Untuk diri kamu sendiri, po. Untuk diri kamu sendiri aja. Orang lain berinfak pun gak dibolehkannya karena kepelitan dirinya. Itu lebih parah lagi. Dia sudah gak ngeluarin hartanya, orang lain mau infak gak dibolehkan. Parah. Apa ada orang lain? Ada. Banyak. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan wa may yuqa suhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Macam-macamnya manusia. Gimana kalau gitu? Bahagia tidak? Tidak ada harapan. Ya, mau bahagia bisa. Kemudian dengan melakukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dengan apa? Iman dan amal saleh. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." An-Nahl ayat 9. Barang siapa yang beriman, beramal saleh. Siapa orang yang beramal saleh dalam keadaan beriman, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa kehidupan yang baik? Ketika orang ini dalam keimanannya ada amal-amal salehnya. Imam Sya'rawi beliau mengatakan dalam kitab Qurtubi, apa yang dimaksud dengan hayatun thayyibah yaitu rizki yang halal. Allah Subhanahu wa taala akan pilih dan pilihkan kepadanya
rizki yang halal orang yang beriman beramal. Ada bahasa yang menyatakan kesalahan yang sangat besar. Yang haram aja susah, apalagi yang halal. Maka doa-doa kita ini apa salah satunya? Aghnina bihalalika an haramik, yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Ghani ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahifu ya Wadud. Puji Allah Subhanahu wa taala, dipuji. Kemudian minta kepada Allah, aghnina bihalalika an haramik. Ya Allah, kayakan kami dengan perkara yang halal, an haramik, jauh daripada perkara-perkara yang haram. Ya. Dan seterusnya doa itu, Masya Allah, rezeki yang halal. Doanya sudah, amalnya dong yang diperbaiki. Dengan iman, amal soleh. Apalagi yang dikatakan oleh Ali bin Abi Thalib dan Imam Hasan Basri, beliau mengatakan hayatun thayyibah itu apa? Qanaah. Ada orang itu sebenarnya kelihatannya miskin, tapi dengan kekayaan hatinya, qanaah, dia merasa kaya. Masya Allah. Innal ghina ghinan nafas. Sesungguhnya kekayaan itu kekayaan hati. Kalau menuruti kekayaan orang secara zahir, nggak ada habisnya. Ya. Di dalam hadis Nabi SAW, manusia ini kalau secara nafsunya dikasih 2 gunung emas. 2 gunung emas nih dikasihnya sama dia. Nafsunya yang begitu kuat dalam urusan dunia, cinta dunia itu, maka dia akan bertanya, di mana gunung emas yang ketiga? Dan dia tidak akan berhenti untuk mencarinya sampai mulutnya disumpal dengan gitu. Obatnya apa? Qanaah. Dalam satu maqalah beliau, para ulama, ya, dalam satu maqalahnya mengatakan, aku cari kekayaan dunia dengan harta yang banyak. Ternyata Allah Subhanahu wa taala menyiapkannya, menaruhnya di dalam qanaah. Ternyata qanaah ini obat dari cinta dunia. Menerima sesuatu yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala dengan rasa kecukupan dan kesenangan. Kalau kita mendapatkan sesuatu, jangan melihat apa yang dikasih sesuatu itu, tapi lihatlah siapa yang memberi sesuatu itu. Dikasihnya perkara yang remeh-temeh, tapi yang kita cintai banget yang memberikan. Merasa cukup atau kurang, Pak? Cukup. Masya Allah. Cukup, sudah cukup. Wah, begitu. Apalagi hayatan thayyibah, petunjuk kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang menyatakan, Imam Qatadah, Imam Mujahid, Ibnu Zaid beliau mengatakan, apa sih yang disebut dengan hayatun thayyibah? Usulul maqasid itu tadi tidak ada di dunia ini ternyata secara totalitas. Maka Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu al-jannah. Hayatun thayyibah itu adalah jannah. Kemudian kenikmatan dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hayatun thayyibah itu adalah kenikmatan dalam ibadah. Dalam satu maqalah dikatakan, satu ibadah yang didasari dengan kecintaan, kenikmatan di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala satu kali, itu lebih baik daripada 1000 ketaatan yang tidak didasari dengan mahabbah, cinta kepada Allah. Ini sama sholatnya, Allahu Akbar. Mahabbahnya kepada Allah itu berbeda-beda. Kenikmatan di dalam melakukan ketaatan itu berbeda-beda. Halawah, manisnya ibadah itu berbeda-beda. Orang sholat, imamnya panjang sedikit sudah ngeluhnya ampun-ampun deh. Panjang kali bacaannya. Imam kayak gini gak usah dipakai. Coba ini BDI cari orang yang lain.
Panjangan dia punya bacaan ini. Nah, kalau tahu maksudnya itu apa sih? Memberikan kita ini kesempatan yang baik, ya, apalagi kita jadi makmum. Saya senang jadi makmum sesungguhnya. Ini biasanya kita ustaz ini yang sudah tahu sama tahu sorong-sorongan, ya. Ada kalanya dikomatin, ustadznya ngomati, imamnya ngomati. Maksudnya apa ini? Ya nggak mau jadi imam itu. Kita suruhnya jadi imam, terpaksa ya lagi. Ya kan? Kalau saya mau saya jadi umat tadi. Ternyata dikomatin sama imamnya, ya sudahlah. Masya Allah. Apa? Pahalanya yang begitu besar dalam kaulnya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, orang yang membaca Al-Quran di dalam sholatnya berdiri, sholatnya itu berdiri, maka setiap hurufnya itu adalah 100 kebaikan. Kalau jadi makmum modalnya apa? Modalnya itu cuman amin. Udah. Sampai nggak perlu ngapalin ayat-ayat, surat-surat macam-macam, cukup amin saja, ngikut, nilainya sama dengan imamnya. Kalau saya suruh milih jadi makmum aja, dapatnya sama, ya, Masya Allah. Maka yang terakhir, ada satu kebaikan-kebaikan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada orang-orang yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kebaikan itu. Kebaikan yang kayak apa? Keberuntungan yang kayak apa? Nih, banyak hadis yang menyatakan tentang orang yang mendapatkan keberuntungan. Nabi menyatakan salah satunya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allah bima atah. Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam. Dia dapatkan Islam, dapatkan iman. Kemudian wa ruziqa kafafan, mendapatkan rizki yang cukup. Rizki yang cukup. Kemudian wa qanna'ahu Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepadanya rasa qanaah. Biarlah kaya, asal bahagia. Begitu bahasa kita, ya. Jangan biar miskin asal bahagia. Mana bisa? Ada, Pak? Biar miskin bahagia, biar kaya bahagia, gitu loh yang enak. Biar kaya bahagia. Ya. Mendapatkan rezeki yang cukup, diberikan kecukupan oleh Allah. Karena dalam Islam ini perlu kecukupan. Datang dari Samarinda ke sini kalau nggak cukup sampai tidak? Nggak sampai, Pak. Terus sampai nggak makan, bisa ibadah? Nah, nggak bisa. Mau sedekah, nggak punya uang, bisa? Nggak bisa. Asal sedikit, yang penting ikhlas. Wah, itu dalil orang nggak punya duit toh. Walaupun banyak, yang penting ikhlas. Nah, itu mantap itu. Insya Allah bangun masjid, bangun apa-apa, punya kegiatan apa, gampang. Biar banyak, yang penting ikhlas. Hadisnya ada. Mendapatkan rezeki yang cukup, untuk sedekah cukup. Bikin masjid cukup lah, berarti duit banyak apa sedikit? Haji cukup, nah umroh cukup. Warusiqa kafafan, diberikan rezeki yang cukup oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang untung nih. Kemudian wa qanna'ahu Allah bima atah, dan diberikan rasa puas dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi Masya Allah, baiknya Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amaliyahnya, dengan zikirnya, dengan doanya, diberikan kemudahan oleh Allah, rezeki yang cukup, dan diberikan kepuasan, rasa puas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahagia tidak? Bahagia banget. Anaknya mau mondok, sekolah, kesana kemari, cari ilmu, duit kalau nggak cukup, gimana? Ya nggak bahagia. Cukup. Rezeki yang paling bagus yang cukup.
cukup untuk nyekolahkan anaknya, istrinya cukup, mau haji umroh cukup, ini cukup. Waruziqo kafafan itu namanya, diberikan rizki yang cukup. Saya nggak cukup Pak Ustadz, gimana? Ada yang memberikan kepada kita ini kecukupan. Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada satu zikir, ya kafi, ya ghani, ya fatah, ya razzaq. Ya kafi. Allah Subhanahu wa ta'ala punya sifat kafi, yang mencukupkan. Ya ghani, wahai zat yang maha kaya. Ya Fattah, yang maha membukakan segala urusan, memudahkan. Ya Razzaq, yang memberikan rizki. Masya Allah. Oleh karenanya, kebahagiaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada orang yang beriman, ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala secara totalitas, itu tidak. Di mana nantinya diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sempurnanya nikmat kebahagiaan itu adalah usulul maqasid, nanti di akhir. Itu hakikatnya. Hakikat banget. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan, nah, innal ghina ghinan nafs, kekayaan di dalam hati. Nah, itu dia. Wa qanna'ahu Allah fi bima atah. Allah SWT berikan rasa cukup. Secara finansial mungkin bisa gak cukup, tapi dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus dalam ayatnya, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Setiap diri tidak tahu dengan tingkatan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kebahagiaan kepada seorang hamba, ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Apa yang Allah sediakan bagi hamba yang beriman itu min qurrati a'yun, dari ketenangan jiwa. Diberikan oleh Allah SWT ketenangan jiwa, itu kebahagiaan hakiki. Ya. Secara totalitas belum, tapi hatinya diberikan qurratu a'yun, ketenangan jiwa yang luar biasa. Kita lihat ada orang-orang itu mencari kebahagiaan di mana? Duit yang banyak. Ada nih cerita yang sangat nyata. Di Amerika itu ada orang punya harta mau dengan berupa rumah yang paling mewah sampai yang paling jelek. Kendaraan yang paling mewah sampai yang paling murah. Makanan yang paling mewah sampai yang tidak mewah, biasa. Tapi dia nggak bahagia. Akhirnya gimana caranya? Untuk mengekspresikan dia kekecewaannya. Telanjang bulat naik sepeda. Nah, ekspresinya apa itu? Kalau kita bilang, gila. Dia nggak gila. Dia itu bingung sebenarnya bahagia gimana. Allah nggak ngasih kebahagiaan kepadanya. Dengan kekayaan yang ada, jabatan yang spesial, yang harta benda macam-macam. Kalau sudah kayak gitu, masalah wanita itu sudah, ya kan? Nah, Amerika loh. Wanita Amerika itu asal antum senang sama senang jadi seperti suami istri. Dulu kayak apa sudah? Yang nawari perempuannya, katanya ya. Masya Allah. Akhirnya dia apa yang terjadi? Naik sepeda ontel, telanjang bulat. Akhirnya banyak orang yang stres, bunuh diri. Kenapa itu? Tidak bahagia. Allah SWT berikan kepada orang yang beriman kebahagiaan. Di mana? Di dalam hatinya. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Kenapa diberikan itu? Jazaa'an bima kanu ya'malun. Itu adalah balasan daripada amal yang dia lakukan. Apa itu?
iman dan amal solehnya tadi. Masya Allah. Ternyata dalam Islam itu sempurna. Pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal kita mengolahnya. Jangan ngeluh. Sudah dikasih oleh Allah yang spesial masih ngeluh kurang ini, kurang ini. Terima yang ada, itulah bahagia. Betul tak? Contohnya apa lagi? Ada hikmah. Wah, panjang nanti ceritanya ya. Banyak hal itu, materi-materi yang ada. Ya, mungkin ini dulu yang bisa kita sampaikan ya pada kesempatan malam hari ini. Saya semangat sekali itu untuk memberikan materi yang ada. Semoga bermanfaat untuk kita amalkan dalam kehidupan kita. Mungkin ada yang bertanya di